Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, sebelum belajar kita baca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi dari tema 3 subtema 4 yang bertema tugasku dalam kehidupan sosial. Muatan pelajaran kita ada 2 ya. Ada SBDP dan juga ada PKN. Nah, sebelum itu kita lihat tujuan yang SBDP. Tujuannya membuat prakarya dengan bahan alami, yaitu biji-bijian. Sedangkan untuk PKN, tujuannya adalah mengidentifikasi keragaman agama, suku, dan usia. Kita lanjut. Materi SBDP yaitu membuat bingkai atau figura ya. Nah, ada beberapa bahan dan alat yang kita harus persiapkan terlebih dahulu. Nah, semua alat dan bahannya ini harus kita siapkan pertama kali. Nah, ada karton, gunting, spidol, lem, biji-bijian, dan penggaris. Nah, anak-anak ibu, karena kita umat muslim, jadi kita jangan menggunakan makanan-makanan sebagai alat permainan atau dibuat kerajinan. Kenapa seperti itu? Karena lebih baik makanan ini kita makan, bisa membuat kita kenyang daripada kita membuatnya sebagai permainan. Ya, tidak boleh ya. Bisa kita ganti menjadi biji-biji yang tidak dimakan atau yang mau dibuang. Seperti biji semangka, biji salak, biji jeruk, biji pepaya, atau biji saga. Nah, itu kan tidak kita makan. Nah, kalau kacang tanah, kacang hijau, beras, itu tidak boleh ya. Nah, yuk kita lanjutkan. Bagaimana ya cara membuat bingkai atau figura ini? Nah, pertama-tama kita gunting kertas kartonnya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, mengguntingnya ini harus hati-hati. Jangan sampai berbelok-belok ya. Jangan sampai bergelombang. Oke? Nah, setelah kita mendapatkan ukuran yang kita mau, kita garis dengan menggunakan penggaris agar garisnya lurus. Nah, kita ukur seberapa besar kita mau bingkainya. Kita gariskan di sekeliling kertas karton ini. Nah, setelah ada garisnya, barulah kita hiasi. Ditempeli dengan biji-bijian. Setelah itu, letakkan foto atau gambar di bagian tengahnya. Nah, anak-anak ibu, saat tema 2 kemarin, kita sudah membuat kerajinan ini ya. Ya, menggunakan aturan di rumah, bukan dengan foto kan? Ya, nah ini dia contoh-contohnya beberapa prakarya yang sudah dibuat oleh anak-anak ibu semuanya. Nah, selain itu, kita juga harus tahu bagaimana cara membuat tempat pensil cantik. Nah, alat dan bahannya juga harus kita persiapkan. Nah, yang paling utama itu adalah botol bekas. Botol bekas ini, airnya atau isinya sudah kita minum, sudah habis ya. Jadi, kita menggunakannya untuk mendaur ulang botol ini agar tidak menjadi sampah di muka bumi. Oke? Jadi, botol ini kita belah menjadi 2, bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian bawahnya ini tidak boleh terlalu pendek, tidak boleh juga terlalu panjang. Ukurannya itu adalah hampir setinggi pensil atau pena. Ya, hampir ya. Tidak boleh lebih tinggi daripada pensil atau pena. Nah, setelah itu kita persiapkan gunting, spidol, dan kertas warna atau kertas origami. Tidak lupa kita persiapkan juga lem tembak atau glue gun ya, lem tembak. Nah, setelah semuanya kita persiapkan, barulah kita lilit botol bekas yang bagian bawahnya ini dengan kertas origami atau kertas warna. Nah, bisa kita tempelkan dengan glue gun atau lem tembak tadi, supaya rekatannya lebih kuat. Nah, setelah rapi kita susun. Nah, setelah rapi kita lilit kertas warnanya, barulah kita gunting kertas origami ini menjadi bentuk bunga. Atau bisa juga kita cari ranting-ranting kayu yang sudah gugur, lalu kita keringkan, dibersihkan, dan ditempelkan pada botol yang sudah dililit dengan kertas origami ini. Nah, kalau sudah jadi, seperti inilah dia.
Cantik kan? Bagus kan? Nah, bisa juga kita modifikasi, kita ubah, kita tempelkan daun-daun kering, ranting, atau bunga-bungaan yang sudah gugur, kan? Jadi indah tempat pensil kita. Nah, jangan lupa masukkan pensil, pewarna, dan alat-alat tulis yang lainnya supaya rapi, tidak berserakan di kamar. Nah, ini kan sangat bagus kalau kita letak di meja belajar kita di rumah, ya kan? Oke, kita lanjutkan keragaman. Ya, di Indonesia ini ada sangat banyak keberagaman. Nah, yang pertama ada keragaman agama. Ya, ulangi setelah Ibu ya, agama apa saja yang ada di Indonesia? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini adalah 6 agama yang ada di Indonesia, ya. Nah, setelah agama juga ada keragaman suku. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada suku Jawa. Nah, suku Jawa ini berasal dari Jawa. Sedangkan suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Nah, bagaimana dengan suku Batak? Walaupun suku Batak ini tidak ada di kelas kita, suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Nah, suku Dayak itu berasal dari Kalimantan. Sedangkan suku Bali berasal dari Bali dan suku Minang berasal dari Sumatera Barat. Nah, bagaimana dengan Melayu? Suku Melayu berasal dari Riau dan juga berasal dari Kepulauan Riau. Nah, ada banyak sukunya ya. Nah, ini hanya sebagian kecil. Nah, ini adalah suku-suku yang paling banyak yang ada di Indonesia. Nah, selain keragaman agama, keragaman suku, ada juga keragaman usia. Manusia itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 rentang usia. Yang pertama, usia anak-anak, yaitu mulai dari usia 0 tahun hingga 12 tahun. 0 tahun ini maksudnya adalah bayi ya. Bayi sampai usia 12 tahun. 12 tahun ini kira-kira tamat SD. Nah, itu adalah masa anak-anak atau usia anak-anak. Nah, setelah itu ada rentang usia remaja. Remaja ini usianya antara 13 hingga 17 tahun. Nah, ini adalah usia siswa SMP dan juga siswa SMA. Rentang usia yang ketiga adalah dewasa. Nah, dewasa ini mulai dari 18 tahun hingga ke atasnya, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek yang usianya 60 tahun, 70 tahun. Nah, itu adalah dewasa. Nah, anak-anak Ibu, mari kita baca teks berikut ini. Judulnya, Mengenal Perbedaan Suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Nah, itu adalah teks tentang keragaman suku di Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan mengenal anggota keluarga Siti. Silahkan anak-anak Ibu buka buku cetaknya halaman 143. Nah, di sana ada gambar Siti dan juga keluarga besarnya. Ini adalah Siti. Karena Siti masih SD, dia berada pada usia anak-anak. Sedangkan Zahra, sepupu Siti, berada pada rentang usia remaja. Paman Siti yang sudah tamat SMA, yang mau masuk perguruan tinggi atau kuliah, dia berada pada rentang usia dewasa. Sedangkan ayah dan ibu Siti, yang bernama Pak Rahmat dan juga Bu Fatimah, ini termasuk golongan dewasa. Kakek dan nenek juga dewasa karena sudah berusia di atas 18 tahun. Silakan anak-anak Ibu baca teks yang berada di halaman 143 ini yang ada di bawah gambar-gambar ini. Silakan dibaca ya.
berhentikan videonya sebentar. Nah, sudah dibaca ya? Keluarga besar Siti ada yang usianya anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Baiklah anak-anak ibu, mari kita berdiskusi. Nah, silahkan buka buku cetak halaman 137. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah membahas dan membaca cerita tentang keragaman suku, ya kan? Nah, di sana diketahui beberapa suku dari teman-teman Siti. Pada Ayo Berlatih halaman 137, pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Nah, tadi di atas kita sudah tahu kalau Dayu dia berasal dari Bali. Berarti Dayu sukunya suku Bali. Sedangkan Edo berasal dari Papua. Berarti dia sukunya suku yang ada di Papua. Baik, selanjutnya Beni. Beni berasal dari Sumatera Utara. Berarti suku apa dia? Ayo coba perhatikan lagi teks yang ada di atas itu, yang halaman 137 yang di atas. Beni berasal dari Sumatera Utara. Berarti dia suku Batak ya. Nah, yang terakhir Siti. Siti berasal dari Jawa. Berarti Siti sukunya suku Jawa. Kita telah selesai diskusi halaman 137. Kita lanjutkan diskusi halaman 145. Buka buku cetaknya ya, halaman 145. Ini dia ya, gambar yang paling atas ada seseorang yang usianya 6 tahun. Nah, ini golongan usianya termasuk apa ya? Anak-anak, remaja, atau dewasa? Anak-anak, betul sekali, karena anak-anak itu usianya 0 hingga 12 tahun. Nah, kalau 6 tahun masih termasuk anak-anak. Nah, di bawahnya lagi, pada gambar nomor 2 ada seseorang. Rambutnya itu sudah abu-abu. Ternyata usianya 62 tahun. Nah, ini termasuk golongan usia apa ya? Anak-anak, remaja, atau dewasa? Termasuk dewasa, karena sudah lebih dari 18 tahun. Udah kakek-kakek ini ya. Nah, pada gambar nomor 3 terlihat ada seseorang laki-laki. Dia mengenakan seragam SMP dan membawa tas ya. Nah, usianya 13 tahun. Termasuk golongan usia yang manakah dia? Apakah anak-anak, remaja, atau dewasa? Remaja, karena usianya 13 hingga 17 tahun. Nah, di bawahnya lagi ada seseorang. Nah, dia menggunakan ikat kepala berwarna merah. Lalu tangannya dikepal dengan bersemangat menggunakan alma mater universitas. Nah, usianya ternyata 20 tahun. Nah, laki-laki ini termasuk golongan usia apa ya? Anak-anak, remaja, atau dewasa? Dewasa, karena usianya sudah lebih dari 18 tahun. Nah, kalau kita perhatikan, ini seperti mahasiswa ya. Mahasiswa yang kuliah atau perguruan tinggi. Nah, ini termasuk usia dewasa. Nah, yang terakhir, pada gambar yang paling bawah, kita lihat seorang laki-laki. Nah, dia berpakaian rapi seperti pegawai negeri. Ternyata usianya 35 tahun. Nah, Bapak ini termasuk rentang usia apa? Anak-anak, remaja, atau dewasa? Dewasa, ya Bapak-Bapak ya. Berarti ini adalah rentang usia dewasa. Nah, itulah tadi diskusi kita pada halaman 145. Nah, tugasnya anak-anak ibu, jawablah 5 pertanyaan ini ya. Nomor 1, untuk membuat garis yang lurus, kita dapat menggunakan titik-titik-titik. Nomor 2, barang bekas yang dapat diolah menjadi tempat pensil adalah titik-titik-titik. Nomor 3, tuliskan 3 alat dan bahan untuk membuat tempat pensil cantik. Nomor 4, berdasarkan tabel keberagaman suku di kelas 2 Sofiah, suku yang paling banyak adalah titik-titik-titik. Dan nomor 5, suku Minang berasal dari titik-titik-titik.
Nah, dituliskan dahulu soal-soalnya sebanyak 5 soal ini, baru di bawahnya tuliskan jawabannya. Paham ya? Nah, dikumpulkan saat anak-anak ibu tatap muka ke sekolah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.